Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai dengan NIM C0E021039. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan. Apakah memang ada teori akuntansi sektor publik? Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu: 1. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada atau the ability to explain. Yang 2. Kemampuan untuk memprediksi atau the ability to predict. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena atau the ability to control given phenomena. Tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, ilmu murni atau abstrak science. Yang selanjutnya, ilmu deskriptif dan ilmu deskriptif. Selanjutnya, ilmu sinoptis. Yang selanjutnya, ilmu terapan. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau constraint yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, daya banding. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Yang keenam, materialitas. Sistem akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi sektor publik yaitu: yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi yang tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain: A. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. B. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara berhati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. C. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. D. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Standar yang overload terjadi ketika: yang pertama, standar terlalu banyak. Kedua, standar terlalu rumit. Ketiga, tidak ada standar yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Yang keempat, standar memiliki tujuan yang bersifat umum atau general purpose standard sehingga gagal dalam menjadikan perbedaan kebutuhan. Yang kelima, standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasikan perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, organisasi besar dan kecil. Yang terakhir, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Yang kedua, akuntansi komitmen. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, basis cash atau cash basis. Yang kedua, basis accrual atau accrual basis. Yang ketiga, basis cash menuju accrual transisi cash ke accrual. Yang terakhir, single entry dan double entry. Baiklah, itulah akhir dari presentasi dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.